Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah pemuda berusia 1400 tahun hidup di dasar laut di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu ketika Nabi Sulaiman memperoleh wahyu Allah yang memerintahkan agar segera pergi ke suatu pantai. Allah akan menunjukkan sesuatu yang ajaib kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman akan segera berangkat ke pantai dengan seluruh bala tentaranya, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Sebagian bala tentara lainnya dari kalangan binatang. Sesampainya di sana, beliau tidak menemukan sesuatu yang aneh atau ajaib, hanya hamparan pantai yang memanjang dan laut yang terbentang luas seolah tanpa batas. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan salah satu jin untuk menyelam di lautan dan membawa keluar sesuatu yang tampak ajaib. Jika menemukannya, jin tersebut akan segera menyelam sedalam yang ia mampu sambil memperhatikan sekelilingnya. Setelah beberapa waktu, ia muncul di permukaan dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya, tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang aku bisa tunjukkan kepadamu." Nabi Sulaiman tidak puas dengan laporan jin tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memfirmankan, dan itu pasti adanya. Hanya jin itu saja yang mungkin tidak mampu menemukannya. Karena itu beliau memerintahkan jin Ifrit yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari kebanyakan bangsa jin untuk melakukan tugas tersebut. Jin Ifrit segera menerjunkan diri ke samudra, menjelajah ke segala arah dan sedalam yang ia mampu dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan tanpa membawa apa-apa dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu, sampai sekian ribu meter dalamnya, 2 kali dalamnya dari yang diselami jin sebelumnya. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Lagi-lagi Nabi Sulaiman tidak puas dengan hasil yang dilaporkan jin Ifrit itu. Karena itu, beliau berpaling kepada salah seorang penggawanya, yaitu Asif bin Barkia, seseorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat. Bahkan Allah menganugerahinya ilmu secara langsung dari sisinya atau ilmu laduni. Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Asif, bawakanlah atau tunjukkanlah kepadaku keajaiban yang disembunyikan Allah di dalam lautan ini." Tidak seperti dua bangsa jin yang segera menceburkan diri ke samudra dan menyelam. Asif hanya diam sesaat, kemudian menadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah. Tidak lama kemudian, air laut tersibak dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di 4 penjurunya. Pintu pertama terbuat dari intan permata, pintu kedua dari yakut, pintu ketiga dari mutiara, dan pintu keempat dari zabarjud yang berwarna hijau. Asif berkata, "Wahai Nabiullah, inilah keajaiban yang ditunjukkan Allah kepada engkau. Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali yang diselami jin pertama. Taat kepada kedua orang tua." Nabi Sulaiman memandang dengan penuh kekaguman kepada kubah putih yang perlahan menepi dengan sendirinya. Kemudian pintu-pintu itu terbuka dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah tersebut. Beliau masuk dan menemukan seorang pemuda sedang beribadah di dalamnya. Beliau mengucap salam dan berkata, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dasar lautan di dalam kubah ini?" Setelah menjawab salam beliau, pemuda itu menceritakan bahwa dahulunya ia merawat
dan melayani kedua orang tuanya yang cacat. Ibunya dalam keadaan buta, sedangkan ayahnya lumpuh selama hampir 70 tahun lamanya. Ketika sang ibu akan meninggal, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, lanjutkanlah panjangkan umur anakku dalam ketaatan kepadamu." Ketika sang ayah akan meninggal, ia berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam keadaan taat kepadamu di tempat yang tidak dapat diketahui oleh para syaitan." Setelah kewafatan kedua orang tuanya itu, pemuda itu berjalan-jalan ke tepi pantai dan melihat kubah tersebut yang dalam keadaan terbuka. Ia masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya. Tetapi tiba-tiba kubah tersebut tertutup dan dibawa malaikat ke dasar lautan yang terdalam. Maka ia menghabiskan waktu hanya dengan beribadah kepada Allah di dalam kubah tersebut. Nabi Sulaiman berkata, "Pada masa siapakah engkau hidup saat itu?" "Masa Nabi Ibrahim alaihissalam," jawab pemuda itu. Berarti pemuda itu telah tinggal di Kubah selama sekitar 1400 tahun. Tetapi sama sekali tidak tampak ketuaan di wajah pemuda tersebut. Bahkan satu uban pun tidak tampak di rambutnya. Nabi Sulaiman berkata lagi, "Bagaimana dengan makanan dan minumanmu?" Setiap harinya kubah ini naik ke permukaan dan seekor burung membawakan makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini yang membuat saya selalu puas dan kenyang. Hilang rasa haus dan lapar, panas dan dingin, jemu dan malas, bahkan tidak ada rasa kantuk dan ingin tidur, sehingga saya bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman memandang pemuda itu penuh kekaguman. Walaupun segala mukjizat dan kelebihan yang Allah berikan kepadanya sangat mengagumkan, tetapi Nabi Sulaiman, apa yang dialami pemuda itu jauh lebih mengagumkan lagi. Apalagi pemuda itu bukan seorang nabi dan rasul, tetapi seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya yang memperoleh kemuliaan atau karomah itu karena doa kedua orang tuanya. Nabi Sulaiman berkata, "Maukah engkau tinggal bersama kami?" Pemuda itu menjawab, "Kembalikanlah saya ke tempat semula dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah sampai waktu yang dikehendaki Allah." Nabi Sulaiman keluar dari kubah tersebut dan memerintahkan Asif untuk mengembalikan kubah itu ke tempatnya semula. Asif mendedahkan tangan dan berdoa, maka perlahan kubah itu masuk ke dalam air dan pemandangan kembali seperti semula. Hanya hamparan air dan pasir yang seolah tidak terbatas. Itulah kisah pemuda berusia 1400 tahun hidup di dasar laut di zaman Nabi Sulaiman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.